Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Judi online bukan jalan keluar, apalagi untuk mengadu nasib. Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Waspadai, judi online berkedok permainan yang bercirikan, ada unsur taruhan, bergantung peruntungan, ada transaksi pengisian dan penarikan uang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online, isi waktu dengan olahraga, hobi baru, atau ikut kegiatan sosial. Jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Lalu, bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online. Minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Jutaan situs judi online telah diblokir pemerintah. Kita juga perlu ambil bagian memerangi judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat bergabung di forum diskusi publik pada sore hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan termasuk kita hingga akhir zaman. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Okta Kumala Dewi selaku anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati Bapak Usman Konsong selaku praktisi komunikasi, yang kami hormati Bapak Wisnu Nugraha SHMH selaku pegiat literasi digital, dan yang kami hormati pula teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan selamat sore teman-teman semuanya, senang sekali untuk hari ini bersama saya Noverina selaku moderator untuk hari ini dalam acara Forum Diskusi Publik dengan tema Saring Sebelum Sharing, Budaya Baru Warga Digital. Nah, tentunya untuk tema sore hari ini akan sangat menarik sekali ya teman-teman, untuk Saring Sebelum Sharing, Budaya Baru Warga Digital. Ini menarik sekali, tentunya terkhusus kita sebagai kita semua ini sudah sebagai masyarakat yang sudah bertransportasi
menjadi warga digital, dan ini juga bisa dilihat ya teman-teman ya, semuanya kebiasaan-kebiasaan kita sudah beralih ke digital, yang ini juga menumbuhkan budaya baru juga, yang mana memang ini bukan hanya soal teknologi saja, tapi perubahan cara berpikir dan bertindak sebagai warga digital yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, yang nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Nah, seperti yang kita tahu juga ya teman-teman semuanya, untuk arus informasi saat ini memang sudah sangat luar biasa deras sekali, sehingga mungkin ini akan memunculkan dampak-dampak yang berbahaya kalau misalnya kita tidak menyaring apa yang akan kita bagikan. Nah, untuk itulah forum diskusi publik ini dibuat ya teman-teman. Tentunya ini akan menjadi forum untuk kita membahas bersama-sama bagaimana kita sebagai warga digital ya, untuk bisa membangun kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana kita bisa memahami etika digital dan memperkuat budaya literasi ya, untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Dan tentunya untuk acara forum diskusi publik hari ini terselenggara atas kerjasama dari Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdiki dengan Komisi 1 DPR RI. Dan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan paparan materi dari narasumber luar biasa kita pada sore hari ini, yaitu ada Ibu Okta, dan juga ada Bapak Usman dan ada Bapak Wisnu Nugraha. Tapi sebelum itu teman-teman, untuk kelancaran acara pada sore hari ini kita akan bersama-sama berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Dan tentunya selanjutnya ini demi ketertiban acara juga teman-teman. Untuk para peserta kita akan sama-sama menyaksikan tayangan tata tertib peserta. Tata tertib peserta Zoom Meeting. Peserta dapat bergabung ke dalam Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Demi keamanan, hanya peserta yang telah terdaftar yang diizinkan masuk. Pastikan nama akun Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan dengan mengubahnya melalui icon participants. Selama acara berlangsung, peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon untuk menjaga kenyamanan bersama. Screenshot kehadiran diperlukan sebagai bukti verifikasi. Jika ingin mengajukan pertanyaan, peserta dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Peserta diharapkan mengikuti acara dari awal hingga akhir karena panitia akan melakukan verifikasi kehadiran. Seluruh rangkaian acara akan direkam oleh panitia sebagai bentuk dokumentasi. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat mengikuti acara dengan tertib dan penuh antusiasme. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, jadi itu tata tertibnya yang teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya tata tertib tadi, acara bisa berlangsung sampai selesai ya dengan lancar tentunya. Baik, untuk selanjutnya, untuk menanamkan selalu rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu teman-teman dipersilakan untuk bersikap sempurna. Bapak Ibu yang terhormat, sesaat lagi akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk menunjukkan identitas, meningkatkan ketertiban, keamanan, serta kedisiplinan pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadirin kami mohon dapat menghentikan sejenak aktivitas yang sedang dilakukan, berdiri tegak dengan sikap sempurna, dan menghadap timur atau tiang bendera di halaman utama. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dan sebelum kita ke pemaparan materi, kita akan sama-sama mendengarkan alunan merdu dari teman-teman yang akan menghibur kita di sore hari ini. So, ini dia Shiny Band. Lingkaranku kerap bertanya, mengapa ku tampak biasa-biasa saja, jalani hari dan tertawa. Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak perlu ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Tak perlu ku terus-terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa ku mudah terima? Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak perlu ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Oh, tak perlu ku terus-terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mungkin memang sudah waktunya. Oh, walau kadang kala rindu menyapa ada saat-saatnya. Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Tak perlu terus-terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Berdansa bukan tanda untuk bahagia. Kita rayakan saja. Sedihkan takkan selamanya. Oh, mungkin memang sudah waktunya. Mungkin dia bukan orangnya. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk teman-teman Shiny Band yang sudah menghibur kita pada sore hari ini. Jadi kita semakin semangat tentunya untuk mendengarkan materi dari narasumber yang luar biasa tentunya di sore hari ini dalam forum diskusi publik. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tidak sabar juga. Jadi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pertama, yaitu ada Ibu Okta Kumala Dewi, SEMAK selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Tapi saya ingatkan juga untuk teman-teman ya, nanti ketika Ibu Okta dan narasumber lainnya memaparkan materi, teman-teman tentunya bisa mengambil insight yang baik-baik ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti akan ada sesi pertanyaan di akhir ketika semua narasumber sudah selesai memaparkan materi. Kalau begitu saya mau sapa dulu untuk Ibu Okta Kumala Dewi. Selamat sore Ibu Okta. Selamat sore Mbak Noverina. Selamat sore Ibu Okta, kabar baik sore hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah hari Jumat ya, menuju weekend tadi, tapi tentunya semangat ya Ibu ya di sore hari ini ya. Siap.
Oke, dan Ibu Okta nanti akan memaparkan materi tentunya untuk teman-teman kenapa kita harus saring sebelum sharing ya, karena tentunya berbicara tentang budaya digital gitu ya Bu Okta ya, karena memang harus diperhatikan lagi bagaimana etika yang harusnya kita miliki untuk di ruang digital. Nah, nanti Ibu Okta tentunya akan memaparkan, dan untuk itu langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Okta. Terima kasih Mbak Noverina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kemkom Digi, narasumber tadi ada Bapak Wisnu dan Bapak Usman. Salam kenal Pak Usman, tapi kalau yang Pak Wisnu saya kayak kenal nih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar dari Kemkom Digi. Hadirin webinar sekalian yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita berada di dalam era digitalisasi di mana informasi didapatkan secara mudah dan cepat melalui ruang digital. Informasi bisa kita dapatkan bukan hanya melalui media massa, namun juga bisa secara mudah dari berbagai platform digital yang ada seperti TikTok, mungkin YouTube atau Facebook atau masih banyak lagi ya platform digital lainnya. Dan kondisi kecanggihan teknologi informasi ini seperti dua mata pisau. Di satu sisi bisa memberikan manfaat bagi kita, sisi baik, dan di satu sisi lagi mungkin bisa memberikan tantangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banjir informasi di ruang digital publik ini dapat memberikan kita berbagai perspektif dalam melihat persoalan. Namun di sisi lain, jika informasi yang kita konsumsi kurang tepat, bahkan masuk dalam kategori hoax, maka dampaknya bisa membuat kita mempercayai hal yang salah, mudah tertipu dan bahkan bisa menyebarkan kebencian atau fitnah karena informasi yang salah. Hadirin webinar yang saya banggakan, sepanjang tahun 2024 di Komdigi mencatat lebih dari 1.900 konten hoax yang teridentifikasi. Di antaranya itu ada sekitar 890 konten yang isinya penipuan. Maraknya konten hoax ini mungkin perlu diantisipasi secara berjamaah. Di sisi pemerintah sudah dibuat peraturan baik UU ITE, pasalnya kalau nggak salah 28 dan KUHP 390. Selain aturan yang juga penting, yang penting itu adalah kesadaran bagi kita aktor di ruang digital untuk menerima menggunakan informasi dengan bijak, seperti tema hari ini, siang hari ini, saring sebelum sharing di era digitalisasi. Kita jangan langsung percaya dengan informasi yang kita dapatkan. Pertama kita harus lihat mana informasi yang berasal dari informasi yang baik, gitu. Apakah bisa memberikan informasi yang kredibel, yang dapat dipercaya. Kedua, memastikan isi informasi yang diberikan benar atau hoax. Untuk memastikan hal ini kita perlu informasi perbandingan sumber-sumber lainnya sehingga kita bisa memastikan bahwa itu benar atau hoax gitu. Jadi yang ketiga, memastikan dampak dari informasi tersebut. Kita dampak negatif jika kita turut mengkonsumsi atau menyebarkan hoax tersebut. Hadirin webinar yang berbahagia, agar kita terhindar dan tak mudah terhadap hoax, kita perlu mengibaratkan diri kita layaknya kamera manual. Ketika kita menggunakan kamera manual, kita perlu mencari angle terbaik. Diatur kecerahan cahayanya, diatur posisi objek, dan yang akan agar mendapatkan hasil terbaik. Begitupun dalam mendapatkan atau menyebarkan informasi. Sebagai penutup, saya mengaturkan terima kasih kepada Komdigi yang menyelenggarakan webinar hari ini. Saya berharap banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa didapatkan melalui webinar sore hari ini. Selanjutnya saya mengajak hadirin sekalian agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengkonsumsi serta menyebarkan informasi di era digital. Jangan mudah percaya hoax, jadi saring dulu sebelum sharing. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan. Waalaikumsalam.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Okta Kumala Dewi, SEMAK selaku anggota Komisi 1 DPR RI yang tentunya sudah memaparkan sedikit ya, mungkin ini sebagai pembuka juga untuk teman-teman semuanya untuk forum diskusi publik pada hari ini. Tapi Ibu Okta tadi sudah menyampaikan bahwa memang teman-teman ya, di ruang digital ini adalah ruang yang memang sangat memudahkan kita untuk bisa mendapatkan informasi. Nah, jadi saking banyak informasi teman-teman ya, ini tentunya akan seperti dua mata pisau seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Okta juga, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ini tentunya sebagaimana kita sebagai warga digital, jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat ya, kita harus verifikasi dulu, harus pastikan bahwa itu adalah sumber yang kredibel, yang terpercaya, sehingga kita tidak mudah tidak mudah terbawa arus dan juga hoax ya. Dan ini menjadi perhatian juga, tadi Ibu Dewi juga menyampaikan untuk kita semua lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak dalam menggunakan ruang digital tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Okta Kumala Dewi, dan untuk teman-teman semuanya selanjutnya kita akan mendengarkan juga pemaparan materi dari narasumber yang selanjutnya, yaitu ada Bapak Usman Kansong selaku praktisi komunikasi yang tentunya mungkin akan lebih mengelaborasi apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Okta ya. Jadi saya mau sapa dulu di sore hari ini. Selamat sore Pak Usman. Selamat sore Mbak Noverina. Selamat sore. Kabar baik Pak Usman? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Usman, tadi Ibu Okta sudah menyampaikan sedikit ya, dan nanti mungkin akan dijelaskan lebih lebar oleh Pak Usman mengenai saring sebelum sharing budaya baru warga digital. Mungkin ada teman-teman yang belum teredukasi juga ya Pak Usman ya, karena mungkin untuk tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih belum di angka yang memuaskan ya Pak Usman. Untuk itulah kenapa kita harus menyampaikan juga supaya nanti untuk dampak-dampak negatifnya tidak terjadi kepada kita. Baik, untuk itu kepada waktu dan tempat untuk Pak Usman saya langsung persilakan. Baik, terima kasih moderator Mbak Noverina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Okta Kumala Dewi, SEMAK, anggota Komisi 1 DPR RI yang tadi sudah memberikan pengantar yang saya kira akan memantik diskusi kita menjadi lebih bermakna lagi. Kemudian yang terhormat pegiat literasi digital yang juga narasumber pada diskusi kita sore ini, Mas Wisnu Nugraha, SHMH. Ya baik, saya sudah menyiapkan paparan, ya judulnya saya buat sama saja dengan tema kita, saring sebelum sharing, budaya baru warga digital. Ya, jadi kita mungkin masuk ke definisi budaya dulu, ya karena tadi ada unsur budayanya di dalam judul ataupun tema kita. Nah, budaya dalam pengertian umum adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi dan mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat, dan kebiasaan. Nah, ini definisi budaya. Kalau budaya baru, ya mungkin ini terkait dengan media baru. Ya, media baru itu apa? Ya, media digital dan media sosial. Jadi, kalau media lama atau disebut media tradisional atau media konvensional, kadang-kadang disebut juga media arus utama, itu misalnya TV, radio, koran, majalah, telepon, ya telegram misalnya, itu adalah media tradisional. Sementara media sosial, gadget, internet itu biasa disebut new media atau media baru. Kalau majalah, TV, radio, koran, dan sejenisnya itu disebut old media, ya, atau conventional media, atau traditional media, atau mainstream media. Nah, jadi media baru itu sebutan untuk membedakan dengan media lama. Tolong balik lagi sebentar ke slide sebelumnya. Nah, dengan demikian, maka budaya baru terkait dengan perilaku, tata cara, kebiasaan,
dalam berinteraksi atau menggunakan media digital atau media sosial. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan budaya baru dalam diskusi kita, menurut saya adalah ya bagaimana kita berperilaku, bertata cara, dan berkebiasaan dalam berinteraksi dan menggunakan media digital ataupun media sosial. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat bedanya budaya media konvensional dan budaya media baru itu seperti apa. Jadi ada perbedaan-perbedaan, tentu banyak perbedaannya, tapi saya kira yang relevan dengan diskusi kita ada 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama, di media konvensional, konten atau informasi diproduksi organisasi media. Jadi konten ataupun informasi di koran Kompas itu yang bikin adalah perusahaan koran Kompas. Konten, tayangan, program di Metro TV itu yang bikin atas nama Metro TV. Ya, organisasi dia, lembaga dia, perusahaan. Nah, sementara di media baru, di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di mana-mana di media sosial atau media digital, konten atau informasi diproduksi oleh individu. Ya, kalau tadi organisasi, kalau media konvensional, kalau media baru, individu. Nah, di situ perbedaannya. Nah, yang kedua, melibatkan proses editing, seleksi, penyaringan, dan verifikasi. Jadi saya ini wartawan ya, saya pernah menjadi wartawan, ya sampai sekarang juga wartawan. Jadi sebelum berita itu tayang harus ada proses verifikasi. Ya verifikasinya kalau di media cetak di koran itu bisa 4 sampai 5 lapis. Jadi pertama wartawannya menulis berita, kemudian akan diperiksa oleh editornya. Setelah diperiksa oleh editornya, diperiksa oleh editor bahasa. Jadi diperiksa bahasanya ada yang kasar atau tidak, ada unsur kebencian atau tidak, begitu ada bully-nya atau tidak, ada labeling atau tidak, begitu. Itu akan diperiksa oleh editor bahasa. Setelah itu akan diperiksa oleh editor desain. Jadi desain dulu. Baru kemudian dicetak dia menjadi sebuah informasi ataupun berita. Jadi prosesnya itu panjang. Editingnya itu lumayan panjang. Ya, disaring dulu, diseleksi dulu. Tidak semua berita yang dibuat oleh wartawan itu bisa ditayangkan. Ya, karena berbagai hal. Bisa jadi karena jam tayangnya kurang, halamannya terbatas. Tetapi bisa juga karena, oh ini informasinya belum terverifikasi ini. Informasinya masih membutuhkan informasi tambahan. Jadi tidak kita tayangkan dulu, kita tunda. Ya, kita tunda sampai informasinya dianggap verified, dianggap lengkap, dianggap utuh. Sudah memenuhi yang disebut standar jurnalistik begitu. Nah, sementara kalau di media baru tidak ada proses seleksi, tidak ada proses penyaringan, tidak ada verifikasi. Ya, tidak ada verifikasi. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu akan keluar di media sosial. Ya, kata-kata kasar itu akan keluar begitu saja di media sosial. Ya, karena kita sendiri tidak punya kapasitas, tidak punya waktu untuk mengedit. Jadi editing sebaiknya dilakukan oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri. Ya, diperiksa oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri. Kita sendiri itu tidak melakukan editing biasanya begitu. Kita paling membaca ulang atau memperbaiki kalau ada kesalahan-kesalahan begitu. Nah, jadi apa yang ada di pikiran kita, apa yang di ujung jari kita ini biasanya kita keluarkan begitu saja tanpa melalui proses editing. Ya, kira-kira seperti itu, tanpa melalui proses penyaringan, tanpa melalui proses seleksi yang ketat begitu. Ada barangkali tapi ala kadarnya. Nah, kemudian yang ketiga, karena melibatkan penyaringan, melibatkan seleksi, melibatkan verifikasi, maka konten dan informasi yang didistribusikan ini relatif sudah terpilih, terseleksi, tersaring, dan penuh atau memperhatikan akurasi. Ya, memperhatikan akurasi. Jadi sudah benar lah kira-kira begitu ya, relatif benar.
Ya, nah sementara di media baru karena tidak melibatkan proses seleksi, tidak ada verifikasi, tidak ada penyaringan, maka informasi yang didistribusikan sangat mungkin, tidak harus berarti selalu, pasti, tapi sangat mungkin bukan konten yang terpilih, terseleksi, ya tersaring, terverifikasi, tanpa akurasi. Bisa jadi dia hoax, bisa jadi disinformasi, atau mungkin konten-konten negatif. Ya, jadi itu dia bedanya antara media konvensional dengan media baru, antara koran, TV, majalah, kemudian radio, dengan Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya begitu. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, nah, apa yang dimaksud dengan budaya baru tadi kan sudah saya sampaikan ya. Budaya baru itu adalah budaya, kebiasaan, tata cara terkait dengan interaksi ataupun penggunaan media sosial. Nah, tetapi yang dimaksud budaya baru di tema kita itu kan di depannya ada kata saring sebelum sharing. Ya, jadi budaya yang diinginkan, budaya baru yang kita harapkan adalah ada kebiasaan menyaring, menyeleksi informasi ataupun konten sebelum didistribusikan, sebelum dibagikan di media sosial. Nah, yang namanya budaya seperti itu kan ada di media lama ya, di media konvensional. Nah, jadi sebetulnya ajakan untuk berbudaya baru itu sebetulnya adalah ajakan untuk kembali ke budaya lama, ke budaya media konvensional, ke budaya media tradisional, yaitu kita harus menyaring, mengedit, memeriksa, memverifikasi konten ataupun informasi sebelum kita bagi. Nah, jadi memang ada rumus umum yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi dampak negatif media sosial atau media digital, ya kita kembali ke budaya-budaya lama. Ya, misalnya di Skandinavia, itu di Swedia, di Finlandia, anak-anak sekolah tidak boleh lagi pakai buku elektronik atau e-book ya. Mereka harus belajar dengan media cetak, dengan buku cetak, printed book, begitu. Yang juga mereka itu, yang kedua mereka juga belajar menulis lagi, menulis dengan tangan, begitu. Ya, menulis dengan tangan supaya ada apa ya, secara psikologis itu ada keinginan menghadirkan keindahan, misalnya lewat tulisan, begitu. Mereka ada pelajaran menggambar lagi dengan pensil, ya dengan clear itu pensil warna begitu ya. Jadi di negara-negara tersebut muncul lagi semangat gerakan untuk kembali ke budaya lama, kebiasaan lama. Di Jepang juga begitu, apalagi di Jepang. Jepang itu kan ada huruf kanji, ada huruf hiragana, ada huruf katakana, terutama yang kanji. Nah, itu mereka sudah mulai lagi anak-anak sekolahnya dilatih menulis huruf kanji dengan tangan, ya di kertas, bukan dengan komputer, bukan dengan laptop, bukan dengan HP. Nah, jadi memang sebetulnya ya bisa disampaikan, bisa dikatakan bahwa yang dimaksud budaya baru ya sebetulnya kembali ke budaya lama begitu di era digital ini. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan budaya baru? Ya, menumbuhkan budaya baru itu kalau kita lihat dari definisi budaya itu kan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, ditumbuhkan dari satu generasi ke generasi lain. Ya, kemudian ya artinya budaya baru itu harus ditransmisikan. Ditransmisikan itu disalurkan. Ya, disalurkan ke warga digital, ditularkan warga digital atau warganet atau netizen ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menumbuhkan budaya baru. Nah, budaya baru ini bisa ditransmisikan, bisa ditularkan
baik secara sukarela ataupun mandiri atau melalui kewajiban kepatuhan atau paksaan. Ya, jadi kita bisa saja dipaksa, sebab kalau dipaksa tidak mau kita tidak mau secara sukarela melakukan satu hal begitu. Nah, kalau transmisi secara sukarela itu adalah pembelajaran secara mandiri. Jadi kita baca buku begitu, diskusi, kemudian mencontoh keteladanan orang-orang yang hebat begitu ya. Nah, itu transmisi sukarela. Ya, secara sukarela atau voluntarily ya, apa ya bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti itu ya. Volunteer kan, sukarela begitu ya. Tapi bisa juga transmisi paksaan ya, atau kalau paksaan terlalu kasar bahasanya ya mungkin transmisi top down gitu ya. Kalau yang tadi itu transmisi sukarela itu transmisi bottom up, jadi dari bawah ke atas, dari diri kita sendiri lalu ke luar ya, ke masyarakat secara umum. Nah, sementara kalau transmisi paksaan atau top down itu dari atas, jadi dari kebijakan, dari aturan, dari pemerintah. Ya, contohnya apa? Kebijakan literasi digital. Ya, literasi digital itu sudah menjadi gerakan yang digerakkan oleh pemerintah. Jadi kita ini harus ikut literasi digital karena dia sudah menjadi kebijakan pemerintah. Nah, kemudian memasukkan literasi digital sebagai kurikulum. Ini ada gagasan seperti itu. Jadi sekolah-sekolah wajib mengajarkan literasi digital kepada para pelajar. Nah, wajib, harus, itu kan namanya dipaksa kita kan, begitu ya. Jadi mau nggak mau, ya kita kalau jadi pelajar, jadi murid, jadi siswa ya harus belajar literasi digital. Kalau tidak mungkin kita tidak naik kelas dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu kira-kira. Jadi dan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan ada undang-undang ITE, ada undang-undang macam-macam ya di bidang digital. Ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah kemudian terakhir ya saya ingin sebelum terakhir ini satu screen sebelum terakhir. Kita harus mengembangkan yang namanya berpikir kritis atau bahasa Inggrisnya critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis itu artinya tidak menerima begitu saja semua informasi. Apapun informasi yang datang ke kita itu kita serap sepenuh-penuhnya, kita telan mentah-mentah, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kita harus mengecek dulu kebenarannya atau memverifikasinya, memeriksanya, menyaringnya sebelum menyebarkannya begitu. Itu namanya berpikir kritis. Bagaimana cara berpikir kritis? Nah, ini contoh ya, misalnya kita menerima satu informasi di media sosial. Ya. Tadi Bu Okta sudah mengatakan coba bandingkan dengan media lain. Nah, itu betul sekali. Coba kalau kita menerima sesuatu di media sosial dan informasi ini meragukan kita cek ada tidak di media arus utama, di media mainstream, misalnya di media online, apakah itu detik.com, kompas.com, mediaindonesia.com, Kumparan dan seterusnya, metrotvnews.com, coba diperiksa, ada tidak berita itu. Nah, kalau berita itu ada di media arus utama, ya media online ataupun di koran, di majalah, di TV, kemungkinan besar informasi itu benar, akurat. Tetapi kalau tidak ada, nah kita patut curiga nih, kita patut ragu, benar nggak nih informasi itu? Ya, itu salah satu cara itu yang dimaksudkan oleh Bu Okta tadi, membandingkan media sosial dengan media arus utama gitu. Oke. Slide berikutnya ini mungkin slide terakhir ya. Nah, rumus hoax itu maksudnya rumus untuk mengidentifikasi atau mendeteksi apakah satu informasi itu hoax atau bukan hoax. Nah, itu ada rumus namanya bahasa Inggrisnya too good to be true or too bad to be true. Itu maksudnya bahasa Indonesianya terjemahan letterluxnya
Jadi kalau satu konten, satu informasi itu terlalu bagus untuk benar, ya terlalu bagus untuk benar, nanti saya contohkan, atau terlalu bagus untuk atau terlalu buruk untuk benar, ya maaf ini salah. Jadi terlalu bagus untuk benar atau terlalu buruk untuk benar, hampir pasti itu hoax. Ya, jadi kalau kita dapat informasi dari media sosial, misalnya kita periksa dulu, ini terlalu bagus untuk benar atau terlalu bagus untuk buruk ya, terlalu buruk untuk benar. Nah ini kita harus periksa, too bad to be true or too good to be true. Ya, contoh too good to be true. Jadi contoh yang terlalu bagus untuk benar. Jadi pernah di tahun 2023 beredar itu tayangan video Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin. Nah ini kan bagus sebetulnya ya, kalau Presiden Indonesia bisa berbahasa Mandarin. Tapi problemnya ini tidak bagus, tapi terlalu bagus ya untuk benar, karena Presiden kita tidak bisa bahasa Mandarin. Ya kita tahulah itu semua bahwa Presiden kita tidak bisa bahasa Mandarin, dan memang kita tidak pernah mendengar beliau berpidato atau bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin, maka kita bisa pastikan bahwa ini hoax ini. Ya, ini terlalu bagus untuk benar. Ya, terlalu bagus Presiden saya kalau benar-benar bisa berbahasa Mandarin, kira-kira begitu. Ya, itu hoax. Nah, yang contohnya too bad to be true atau terlalu buruk untuk benar, ini dulu nih waktu zaman COVID tahun 2020, 2021 itu beredar informasi di media sosial. Kalau kita divaksin, itu nanti ada chips yang tertanam di tubuh kita yang akan memata-matai kita. Nah ini kan jelek, di mata-matai itu jelek, tapi terlalu jelek begitu. Masa iya sih vaksin yang cair tiba-tiba berubah menjadi chips. Chips itu kan yang dalam bayangan kita kan padat dia. Ya kira-kira seperti itu. Nah itu contoh, banyak contoh. Ya misalnya yang too good to be true, yang terlalu bagus untuk benar, misalnya Usman Kansong menjadi Sekjen PBB, wah ini terlalu bagus untuk benar gitu. Ya kan bagus kalau ada orang Indonesia jadi Sekjen PBB, ya kira-kira begitu. Tapi terlalu bagus untuk benar, artinya kalau terlalu bagus nggak mungkin lah begitu ya, minimal di masa sekarang. Kira-kira seperti itu. Atau ada contoh lain yang too bad to be true, terlalu buruk untuk benar. Ya misalnya informasi ini harus disebarkan ya, kalau tidak disebarkan masuk neraka misalnya begitu ya. Nah itu kita harus curiga, masuk neraka kan jelek, tapi terlalu jelek lah untuk benar. Nah itu contoh-contoh teman-teman, rumus ya bagaimana kita bisa menghindari ya hoax. Kalau kita sudah tahu itu hoax ya jangan kita sebarkan, kan begitu ya. Setelah kita verifikasi dia benar, oh enggak nih, enggak too good to be true, beneran kok begitu. Ya beneran, ya sudah baru kita sebarkan. Nah itu yang dimaksud dengan saring sebelum sharing. Ini mestinya akan menjadi budaya baru netizen, warganet di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Noverina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Usman Kansong ya sudah memaparkan materi yang tentunya luar biasa sekali untuk insight-insightnya di sore hari ini. Ya mungkin teman-teman semuanya yang bergabung di forum sore hari ini ada yang baru mengerti juga bagaimana definisi budaya baru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman ya. Jadi tadi Pak Usman sudah menjelaskan definisinya untuk apa itu budaya baru ya, dan apa perbedaannya budaya media konvensional dan juga budaya media baru yang tentunya memang terlihat perbedaannya tadi juga dari presentasinya sudah ada tabel yang tentunya bisa memudahkan kita untuk mengerti perbedaannya ya. Dan sebenarnya memang tadi Pak Usman ya saya juga tertarik sekali dengan budaya baru yang sebenarnya adalah mengajak untuk warganet untuk kembali ke budaya lama ya. Bagaimana tadi juga Pak Usman juga menjelaskan bagaimana proses menumbuhkan budaya baru dan juga bagaimana kita harus
berpikir kritis ya. Jadi tentunya untuk teman-teman semuanya jangan langsung menyerap informasi-informasi yang diterima begitu saja tanpa dicek dulu kebenarannya gitu ya. Jadi harus diverifikasi, dan tentunya tadi Pak Usman juga menyampaikan untuk cek kebenarannya itu tentunya bisa dicek melalui media arus utama seperti itu. Dan tadi untuk rumus hoaxnya tentunya sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman semuanya. Itu too good to be true or too bad to be true. Jadi tentunya ini menjadi rumus hoax yang tentunya agar teman-teman tidak mudah percaya akan informasi begitu saja. Dan tentunya ini sebagai salah satu bagaimana kita bisa menyaring informasi sebelum kita sharing lagi. Karena tentunya untuk hoax sendiri ya teman-teman, ini tentunya menjadi tantangan juga sebagai kita yang selalu menggunakan atau selalu berada di ruang digital. Dan tentunya ini nanti kalau misalnya hoaxnya semakin banyak disebarkan, nah ini nanti akan kemungkinan dampaknya banyak yang terjadi gitu ya, seperti mungkin ketegangan di ruang digital, perpecahan dan yang lainnya. Jadi tentunya untuk teman-teman harus mengerti rumus hoax itu. Luar biasa sekali, terima kasih tentunya untuk Pak Usman Kansong yang sudah memaparkan materi untuk sore hari ini. Dan untuk selanjutnya teman-teman kita juga akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber selanjutnya, yaitu ada Bapak Wisnu Nugraha SHMH selaku pegiat literasi digital yang juga sudah bergabung di sore hari ini. Jadi saya mau sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Kabar baik Pak Wisnu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan di menuju weekend tentunya harus semangat ya Mas ya. Betul Mbak, long weekend Iya, terus 1 bulan ini. harus semangat. Dan juga tentunya teman-teman di rumah juga harus semangat karena Pak Wisnu nanti juga akan menyampaikan materi kepada kita semua mengenai sharing sebelum sharing, budaya baru warga digital yang mungkin tadi lebih diperluas lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Usman ya. Mas Wisnu, mungkin untuk waktu dan tempat langsung saya persilakan. Baik, terima kasih semuanya. Yang saya hormati Ibu Okta Kumala Dewi selaku anggota DPR RI. Yang saya hormati juga ada Pak Usman selaku narasumber. Baik, teman-teman, hari ini cukup menarik ya pembahasannya dengan judul sharing sebelum sharing, budaya baru warga digital. Salah satu tema yang simple dan sederhana, namun saat ini menjadi perhatian khusus karena di era teknologi, di era global saat ini, akses semua mudah untuk didapati. Tapi dari kemudahan tersebut akhirnya muncullah sebuah kebijakan-kebijakan yang mengikat antara masyarakat dengan negara, yaitu aturan. Karena memang aturan itu dibentuk untuk mengikat masyarakatnya atau rakyatnya. Maka di era saat ini rekan-rekan semua, kita harus hati-hati dalam hal melakukan atau menginformasikan segala sesuatunya di ruang digital. Baik, tolong slide-nya ya panitia. Sharing sebelum sharing, budaya baru warga digital. Selanjutnya, gambaran umum tentang warga di era digital. Revolusi digital melalui internet dan media sosial telah mengubah landscape informasi secara fundamental. Jika dulu informasi terpusat pada media tradisional dengan penyebaran yang lambat dan terkurasi, kini produksi dan distribusi informasi menjadi demokratis. Siapapun dapat menjadi produsen konten. Dengan maraknya gadget, berbagai fitur, berbagai metode dalam pembelian, sehingga mudah untuk didapat dan bisa untuk dijadikan sebagai pendapatan, atau anak sekarang bilang itu adalah cuan. Menyebarkan secara instan dan global, membuka akses ke berbagai perspektif, pandangan, dan berbagai pengetahuan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dulu kita selalu melihat dan membaca berita hanya melalui media cetak. Kita langganan media cetak, ya.
terbitnya belum tentu setiap hari. Namun sekarang dengan era teknologi, ya, media cetak itu tidak lagi menjadi salah satu daya pikat. Bahkan sekarang semuanya dengan mudahnya didapat melalui digital. Namun kemudian ini menghadirkan tantangan signifikan berupa informasi yang overload, di mana banjir informasi tidak terkendali menyusutkan individu informasi yang relevan, akurat, terpercaya. Di tengah arus data yang konsisten dan membebani. Selanjutnya, fenomena information overload dan tentang hoax dan tantangan hoax. Di tengah lautan informasi digital yang kita hadapi setiap hari, sayangnya tidak semua yang kita lihat atau dengar itu benar. Ada fenomena yang disebut dengan hoax. Secara sederhana, hoax adalah informasi bohong atau palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, menyesatkan, atau mempengaruhi opini masyarakat. Saat ini banyak rekan-rekan, ya, setiap minggunya pasti ada pemberitaan-pemberitaan yang bisa menjadi perhatian masyarakat. Belum lama muncul ormas, ya, dilarang di satu wilayah karena merisikan. Banyak pengusaha-pengusaha yang kabur sehingga tidak berani berinvestasi. Padahal tidak semua, ya, di wilayah di Indonesia seperti itu. Tapi karena framing yang dibentuk, yang dibuat, sehingga muncullah suatu kegaduhan. Era digital, akses informasi tidak terbatas. Dari segala umur, semua kita bisa melihat informasi yang memang didapatnya langsung melalui smartphone maupun media lain. Informasi overload sulit dibedakan, ya, mana fakta dan fiksi. Hoax dan disinformasi ancaman nyata. Mengapa mudah menyebar dan serta emosi dan algoritmanya. Selanjutnya, hoax dan disinformasi. Nah, ini perbedaan yang tipis, ya. Dua sisi informasi salah. Di tengah lautan informasi ini, kita juga dihadapkan pada masalah informasi yang salah. Penting untuk membedakan antara hoax dan disinformasi. Yang pertama, rekan-rekan semua, hoax itu adalah informasi yang salah dan disebarkan dengan sengaja. Ya, saya underline, dengan sengaja menipu, menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Ada niat jahat di balik pembuatan dan penyebaran. Jadi banyak hal-hal yang belum lama ini juga kita bisa lihat di media, ya. Nanti kita bisa lebih lanjut di forum diskusi. Selanjutnya, disinformasi. Nah, disinformasi sendiri itu adalah informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan tanpa ada niat jahat. Jadi disinformasi ini, ya, kekurangan informasi, bahwa informasinya tidak 100% valid. Nah, ini dua hal yang tadi berbeda. Kalau hoax itu didesain, ya, di set, di framing, sehingga menimbulkanlah suatu pemberitaan yang bisa disimpulkan itu hoax. Tapi disinformasi sendiri itu adalah sesuatu yang kurangnya materi maupun data yang disajikan. Selanjutnya, mengapa saring sebelum sharing ini menjadi penting untuk kita diskusikan dalam pada sore ini. Selanjutnya, ada 5 aspek dampak negatif hoax, yaitu yang pertama adalah individu, stres, cemas, tertipu, finansial, serta reputasi rusak. Yang kedua,
sosial, adanya polarisasi, hilangnya kepercayaan, dan bisa menciptakan konflik. Politik memanipulasikan opini dan demokrasi yang terancam. Yang keempat, ekonomi, ya, rugi dalam berbisnis serta investasi bodong. Dan yang kelima, kesehatan, keputusasaan, ya, dan tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya Pak Usman terkait tentang vaksin. Jadi vaksin itu yang tadi terkait chip yang bisa masuk ke badan itu juga bisa menjadi contoh hoax yang tren pada saat era pandemi. Selanjutnya, mengapa saring sebelum sharing itu sangat fundamental atau krusial? Pertama, ada tanggung jawab digital, jejak digital kita. Nah, jejak digitalnya apa? Nah, saat ini kan kita bisa berkomentar, bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik positif maupun negatif. Nah, itu ketika rekan-rekan semua memberikan suatu pendapat, ya, itu sekarang kita bisa diungkapkan melalui media elektronik. Dan itu akan terrekam di beberapa platform seperti Google dan lain-lainnya. Jadi mau kita buka lagi nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, selagi itu memang servernya masih ada, itu akan terdokumentasi. Selanjutnya ada efek domino atau berantai. Satu klik berdampak pada besar. Lalu ada jaga keutuhan sosial. Nah, ini sering terjadi ya pada musim-musim pilkada, pada musim-musim pileg, maupun kepentingan politik lainnya yang bisa menjadi isu perpecahan pada masyarakat, terutama masyarakat yang kurangnya informasi secara langsung, secara real, hanya bisa berpendapat melalui media sosial maupun media elektronik lainnya. Selanjutnya ada membentengi diri, ya, dan orang lain. Adanya lawan informasi yang sesat. Jadi kita harus bisa memfiltrasi juga berbagai informasi yang belum tentu valid. Ya, belum lama saya mendengar berita ada pemutihan untuk warga DKI dalam hal pajak kendaraan. Mengklik satu web, ternyata ketika diklik itu kita terlihat IP address kita yang bisa menjadi data untuk dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal web itu bukan situs resmi yang ada di pemerintah DKI. Sempat saya mendapatkan beberapa sumber yang fenomena terjadi di Jakarta. Lalu selanjutnya, kunci masyarakat, informasi yang sehat. Kenapa diberikan informasi yang sehat? Agar secara psikologis masyarakat tidak diberikan beban yang berat, yang dimana belum tentu informasinya itu sesuai dengan apa yang terjadi atau dengan faktanya. Maka dari itu adalah kebijakan-kebijakan saat ini. Undang-undang ITE tadi disampaikan oleh Pak Usman, maupun undang-undang yang lainnya. Karena kalau itu tidak diikat, tidak dibuatkan yang mengatur tentang kebebasan informasi itu, akhirnya menjadi liar, sehingga kita bisa mendapatkan dampak tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewan, Bu Okta, itu informasi itu bisa seperti pisau, bisa buat yang baik maupun yang buruk. Nah, dengan adanya regulasi-regulasi yang dibuat, meskipun ya akhirnya ada yang dipergunakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, namun itu bisa kita kontrol sebagai masyarakat untuk membenahinya. Selanjutnya, langkah praktis untuk menyaring informasi. Yang pertama, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, Om dan Tante,
cek sumber, siapa yang bicara. Nah ini penting. Kalau bisa ketika mendapatkan suatu informasi, ya berita, jangan sampai sumbernya hanya satu. Cek media-media lainnya, sama tidak, ya. Karena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya, analisis dulu isinya. Ada yang aneh atau enggak? Ya. Kadang judul sama isinya berbeda. Kok bisa berbeda? Ya agar menarik, kan, sebagai pemantik. Makanya diklik linknya, isinya ya berbeda. Ini sering terjadi juga. Ya, apalagi di TikTok kan atau di Instagram. Judulnya apa, soundnya apa, materinya lain, captionnya. Nah, tapi ya namanya kita usaha ya sebagai content creator juga berbagaimana caranya masyarakat bisa menarik perhatian. Selanjutnya, manfaatkan fact checking dan berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah. Ya, sumber-sumber yang Bapak Ibu dapat semua, yang teman-teman dapat semua, jangan langsung dijadikan kesimpulan. Dicek keberadaannya tadi, sumbernya, isinya apa, sudah sesuai atau belum. Karena sekarang begitu banyak cara ya agar masyarakat ini bisa menjadi resah. Banyak oknum-oknum tertentu membuat opini-opini publik sehingga menggiring isu-isu yang tadinya masyarakat kritisi menjadi bergeser. Ya, nah ini merupakan juga salah satu dampak negatif ya di era digital ini. Selanjutnya, membangun budaya berbagi yang bertanggung jawab. Yang pertama ada etika digital, hormat dan empati online. Selanjutnya, berpikir dampak sebelumnya jari menari. Jadi ketika teman-teman mau ngetik nih, ya ada nggak efeknya? Kalau ragu lebih baik jangan, karena jangan sampai nanti ketika ada yang dirugikan menjadi temuan dan bisa dilaporkan. Dan bahkan bisa terjerat undang-undang ITE. Sekarang siapapun bisa melapor. Ya, dengan teknologi yang kita dapat, ya selagi itu buktinya kuat melalui digital, bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya, jaga privasi diri dan orang lain. Jadi teladan mulai dari diri sendiri. Sebarkan kebaikan, konten positif dan fakta. Selanjutnya, nah ini contoh kasus hoax ya rekan-rekan, berupa bantuan sosial di WhatsApp ya, bansos, padahal itu datanya yang diambil oleh mereka, dipergunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Nah, dalam hal ini juga ada undang-undang tentang perlindungan data. Dengan adanya fenomena seperti ini, negara bergerak untuk melindungi rakyatnya agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, selanjutnya, peran masyarakat di era digital budaya agar baik dan sehat. Yang pertama, konsumen cerdas, jangan mudah percaya. Yang kedua, produsen bertanggung jawab, verifikasi dulu apa yang didapat. Yang ketiga, dukungan literasi, sebarkan kebaikan. Yang keempat, laporkan hoax dan bersihkan ruang digital. Serta yang kelima, komunitas positif, bangun diskusi yang sehat. Dengan adanya acara hari ini, salah satu peran pemerintah, negara hadir untuk memberikan edukasi yang baik pada masyarakat. Selanjutnya, kesimpulannya, SARI itu investasi tanggung jawab bersama masa depan digital kita. Mulai sekarang verifikasi, jadi pelapor ataupun edukasi, laporkan konten negatif dan sebarkan kebaikan, info yang positif. Demikian materi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wisnu yang sudah memaparkan materi yang sudah sangat jelas sekali dengan bahasa yang mudah dimengerti juga, tentunya semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan saya pun juga menambah insight baru nih Pak Wisnu ya, mengenai bagaimana gambaran umum tantangan warga di era digital ya tadi untuk sebagai pembuka, dan juga bagaimana kita melihat fenomena information overload ya, yang memang saat ini sangat sering terjadi ya untuk information overload ya. Dan tadi Pak Wisnu juga menyampaikan bagaimana bedanya hoax dan disinformasi ya. Mungkin teman-teman sulit membedakannya. Nah, simpelnya ya teman-teman, kalau misalnya hoax itu adalah berita yang punya niat jahat. Nah, kalau disinformasi itu berita yang tidak memiliki niat jahat tapi informasinya salah yang disampaikan. Nah, untuk itu teman-teman juga harus lebih berhati-hati di ruang digital ini, karena tentunya dari dampak negatif hoax yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu ya, ini tentunya bisa ke berbagai faktor gitu, berbagai bidang gitu ya, dari sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tadi sudah disampaikan juga bagaimana contoh-contohnya, yang tentunya saya simpulkan ya, kalau misalnya dari dampak negatif hoax ini ternyata memang bisa berpengaruh ya terhadap audiens dalam memutuskan suatu hal yang tentunya nanti akan berdampak juga dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Seperti contohnya tadi dari yang kesehatan ya, dengan adanya hoax tentang chips yang tersebar hoaxnya. Nah, ini akan memutuskan audiens untuk tidak mau vaksin. Nah, ini yang terjadi di masa COVID kemarin, dan ini tentunya adalah hal yang harus dihindarkan lagi. Nah, Pak Wisnu juga menyampaikan kenapa menyaring itu krusial, teman-teman. Nah, saya juga mau sampaikan juga untuk kenapa menyaring itu krusial, ya mau reminder lagi untuk teman-teman ya, karena ini salah satunya bisa menjadi pemecah belah yang tentunya harus menjadi perhatian juga. Dan satu klik ini, ya teman-teman, satu klik dari jari teman-teman ini bisa berdampak besar. Terlebih kalau misalnya teman-teman punya sosial media, punya followers ya, tentunya nanti kalau misalnya teman-teman mendapatkan berita hoax lalu di sharing tanpa menyaringnya, nah tentunya ini nanti akan semakin tersebar dan semakin tersebar lagi. Jadi ini kenapa sangat krusial sekali untuk menyaring sebelum sharing ya. Dan tadi Pak Wisnu juga menyampaikan bagaimana kita bisa menyaring informasi. Yang pertama, cek sumbernya terpercaya atau tidak ya, lalu juga analisis isinya aneh atau tidak, dan juga manfaatkan fact checking dan juga berpikir kritis. Ini juga relevan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Usman ya, tentang critical thinking, berpikir kritis. Dan tadi Pak Usman juga Pak Wisnu maksud saya yang sudah menyampaikan juga bagaimana contoh-contoh hoax, dan yang terakhir bagaimana peran kita sebagai warga digital ya teman-teman di era budaya digital ini. Tentunya pemaparan yang luar biasa sekali, yang tentunya menumbuhkan insight baru ya tentunya untuk teman-teman. Semoga dengan pemaparan materi dari narasumber yang luar biasa di sore hari ini juga menambah literasi digital kita semakin bagus ya tentunya sebagai masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang sudah mendengarkan materi, yang memiliki pertanyaan, boleh silakan untuk bertanya. Kalau misalnya mau bertanya langsung bisa aktifkan fitur raise hand, atau mungkin bertanya di kolom chat juga diperbolehkan sekali. Nanti akan saya bacakan dan nanti akan dibantu jawab oleh narasumber juga. Oke? Oke, yang pertama untuk Kak Fikri Fahri, dipersilakan untuk Kak Fikri Fahri untuk bertanya. Baik, tes. Ada suaranya? Oke, ada Kak. Oke, siap. Izin bertanya kepada narasumber tentang menyikapi tentang informasi yang tersebar di masyarakat ya. Nah, sedangkan era digital pada saat ini AI sudah mulai berkembang dan banyak sekali pemalsuan lewat AI. Seperti contohnya kemarin itu Presiden Jokowi suaranya dirubah menjadi suara jadi berbahasa Cina, seperti itu yang telah dipaparkan oleh narasumber tadi. Nah, sedangkan sekarang teknologi AI atau deepfake itu semakin canggih. Jadi ketika kita ngedip pun itu dia masih bisa menduplikat wajah yang kita tiru gitu, yang ingin kita tiru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara teknologi AI yang menggunakan duplikasi wajah, bukan wajah asli si pengguna, dengan wajah aslinya. Sedangkan sangat sulit sekali pada era saat ini untuk membedakan mana yang AI dan mana yang
bukan AI seperti itu, Pak. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Jadi bagaimana cara membedakan yang mana itu AI, itu yang benar-benar pure asli seperti itu. Sekian. Oke, baik Kak Fikri, terima kasih atas pertanyaannya dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Usman. Atas pertanyaannya, memang ini menjadi perhatian sekali ya Pak Usman ya untuk belakangan ini yang mengenai AI ya, yang mungkin ini juga sebagai ancaman baru juga untuk kita, karena mungkin ada teman-teman yang sulit membedakan mana yang asli atau tidak, dan mungkin Pak Usman juga bisa memberitahu kita bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Pak. Silakan. Iya, jadi rumusnya sebetulnya sama saja ya, karena AI itu juga adalah teknologi digital. Jadi rumusnya tadi too good to be true itu atau too bad to be true. Jadi misalnya tadi sudah dicontohkan ya oleh Mas Fikri tadi soal Pak Jokowi yang bicara dalam bahasa Mandarin itu adalah hasil kerja AI, deepfake itu tadi begitu. Nah, kita lihat itu too good to be true, ya too good to be true. Sama juga ketika misalnya kita ingin membedakan ini betul foto ataupun video orang tersebut atau sebetulnya AI. Ya sekarang ini kan ada AI itu yang bisa berantem ya, yang bisa berantem kayak kungfu begitu kan. Udah gitu yang sedang berkungfu ria itu ya kemarin misalnya saya lihat, mohon maaf ya, misalnya ada mantan presiden Jokowi dan mohon maaf ya dengan Bang Hercules misalnya itu berkelahi. Nah, udah jelas itu too bad to be true. Ya, jadi buruk, terlalu buruk untuk benar. Ya, berkelahi itu kan buruk ya. Berkelahi itu buruk, tapi ya buruk untuk benar, ya terlalu buruk untuk benar. Tidak mungkin lah presiden bisa kungfu, mantan presiden kita. Ya tidak mungkin juga dia berkelahi dengan Bang Hercules misalnya begitu. Nah ini pemikiran-pemikiran tadi, rumus tadi too good to be true and too bad to be true itu perlu menjadi rumus dasar bagi kita. Nah, selain memahami too good to be true or too bad to be true, tentu yang kedua kita harus melihat konteks, ya melihat konteks, ya konteksnya itu seperti apa, ya konteksnya itu ya kita kan sudah tahu bahwa mana mungkin mantan presiden Jokowi berkelahi dengan Bang Hercules, lah orang Bang Hercules aja itu datang ke rumah Pak Jokowi untuk katakanlah membela Pak Jokowi ya dalam satu kasus yang teman-teman saya kira tahu. Nah konteksnya kan itu ya. Nah kita lihat konteks yang lain juga. Ini lagi rame ini, ada serangan-serangan tertentu begitu kan kepada orang-orang tertentu, sehingga kita bisa memahami bahwa ini nggak benar begitu loh ya, ini nggak benar ya. Intinya tadi pemikiran-pemikiran kritis kita itu mesti kita kembangkan, jangan menelan begitu saja. Ya misalnya kita juga sering lihat di media sosial, ini kok ada orang cantik banget begitu ya, cantiknya nggak ketulungan begitu ya. Ini bener orang atau AI? Ya bener ini gambar orang, video orang atau AI? Nah ini kita juga bisa cek, ya bisa cek kok cantik banget, ya kayak digambar begitu, kayak dilukis, ya kayak ya pokoknya rasanya nggak mungkin dah ada orang secantik ini misalnya begitu ya. Ya cantik itu kan bagus, tapi terlalu bagus kalau seperti itu begitu. Nah ini ya perlu kita cek ya. Misalnya di Amerika itu ada, kalau di kita namanya pilkada di negara pilkada pemilihan wali kota Chicago waktu itu. Nah, tersebarlah suara melalui melalui media sosial. Bentuknya suara ya, tidak dalam bentuk gambar. Nah, di situ dikatakan bahwa si calon wali kota kebetulan dia incumbent, dia bicara begini, saya setuju dengan pembunuhan warga kulit hitam oleh polisi misalnya.
Mungkin nggak sih calon wali kota, ya incumbent pula, yang sedang bertarung supaya dia dipilih lagi, itu bicara seperti itu. Ya, tidak kontekstual, tidak bertentangan dengan profil. Ya, bertentangan dengan profil orangnya dikenal orang yang santun, ini si Pak Wali Kota ini, incumbent ini, dan juga nggak mungkin dia akan ngomong seperti itu. Lah orang dia mau menarik orang untuk memilih dia, masa dia ngobrol seperti itu, masa dia ngomong seperti itu ya. Ya tapi celakanya orang Amerika itu sudah lanjur ya, banyak yang percaya. Akhirnya si Pak Wali Kota ini, incumbent ini, calon Wali Kota incumbent ini kalah di pilkadanya ya karena orang terlanjur untuk terlanjur percaya begitu ya, terlanjur percaya. Ini kan celakanya nih di era sekarang ini begitu satu informasi tersebar itu kalau kita mau koreksi ya, kita katakan bahwa itu hoax, itu disinformasi, itu kecepatannya kalah begitu dengan penyebarannya ya. Koreksinya itu kalah dengan kecepatan penyebaran itu. Nah, jadi saya kira dua hal itu yang bisa kita lihat, pakai pertama ya critical thinking, kedua memakai rumus too good to be true or too bad to be true. Nah, yang ketiga adalah lihat konteks, baik profil orang maupun situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Saya kira itu jawabannya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Usman ya. Tentunya semoga terjawab ya untuk Kak Fahri dan untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran cara membedakan bagaimana AI ini yang memang menjadi tantangan ya untuk kita semuanya. Dan tadi Pak Usman juga menyampaikan bahwa balik lagi kita harus ke rumus hoax. Kita harus mengingat itu bagaimana too good to be true atau too bad to be true itu harus kita tanamkan. Kalau misalnya konteksnya aneh ya, kita lihat juga isinya apakah aneh ya. Kalau misalnya iya, itu patut dicurigai. Oke, terima kasih Pak Usman dan juga Kak Fahri yang sudah bertanya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk Kak Ibnu. Ibnu Albar dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan ditujukan untuk narasumber yang mana? Dipersilakan Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Albar Rasid. Saya izin bertanya kepada Pak Usman ya, karena tadi Pak Usman itu menyampaikan di PPT-nya bahwasanya kita itu harus siap untuk menghadapi budaya baru di era digital pada saat ini. Nah, sebetulnya pertanyaan saya agak sedikit melenceng daripada pembahasannya, tapi masih terkorelasi dengan tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana sih Pak Usman gitu menyikapi fenomena buzzer yang sangat masif terjadi pada hari ini gitu. Apakah berdampak bagi negara kita Indonesia? Apakah dampaknya baik ataupun buruk? Nah itu yang menjadi atensi saya pada hari ini di era digital, karena saya lihat buzzer ini ketika berlebihan itu timbulnya malah menjadi ujaran kebencian gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana dampak untuk Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ibnu Albar dan untuk Pak Usman, dipersilakan. Tadi pertanyaan bagaimana Pak Usman memandang untuk fenomena buzzer ya, dan juga bagaimana kita sebagai warga digital untuk bisa menyikapinya Pak. Oke, dipersilakan Pak. Saya membaca buku studi ya tentang buzzer di Indonesia. Ada paling tidak 3 buku yang saya punya dan sudah saya baca. Dan ketiga-tiganya punya kesimpulan yang sama bahwa operasi atau kegiatan atau aktivitas buzzer itu merugikan demokrasi di Indonesia. Jadi menyebabkan kualitas demokrasi di Indonesia menurun. Ya, kenapa? Ya, karena buzzer itu biasanya berusaha menekan kekritisan warga negara. Ya, misalnya ada nih satu orang posting di media sosial, ya dia kritis terhadap satu tokoh begitu, lalu kemudian si tokoh ini bukan menjawab secara langsung kekritisan orang tersebut, tanggapi secara langsung, katakan misalnya nggak benar apa yang Anda sampaikan di media sosial, tetapi dia malah mengerahkan buzzer. Ya, buzzer itu menyerang kemudian orang yang kritis ini begitu ya. Orang yang kritis ini sehingga kekritisan dia tenggelam oleh keriuhan buzzer ya, keriuhan buzzer.
Itu contoh yang ada di buku-buku yang memang juga sering terjadi di Indonesia, bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain ya. Nah, itu tidak baik saya kira buzzer ya. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, ya ada pendapat yang tidak pas, menurut kita tidak benar, walaupun itu pendapat yang kritis, tentu kita bisa menjawabnya secara langsung. Yang menjawab secara langsung, jangan gunakan pihak ketiga ya untuk menjawab menjawab kritik tersebut, menjawab pendapat yang berbeda tersebut, begitu ya. Sebab kalau tidak yang terjadi yaitu tadi menyebabkan polarisasi ya. Karena kalau kedua belah pihak ini mengerahkan buzzer, wah bisa terjadi perpecahan, terjadi pembelahan di media sosial. Ya syukurnya di media sosial begitu kan, antara yang pro dengan yang anti. Ini buzzer yang pro bergerak, buzzer yang anti itu bergerak. Kalau drone emprit itu gampang sekali mendeteksi itu ya, akan kelihatan warnanya. Warna merah misalnya yang pro, warna kuning yang anti itu akan kelihatan. Nah, kelihatanlah perpecahan, pembelahan yang terjadi di media sosial. Ya untungnya memang mudah-mudahan itu tidak terjadi di dunia nyata. Kalau terjadi di dunia nyata ya bisa memunculkan kerusuhan kan, begitu kira-kira. Nah jadi itu jawaban saya, dan sering sekali memang buzzer-buzzer itu mencoba mendisinformasi, ya sengaja mendisinformasi, ya mendisinformasi, mengkritik atau menjawab kritik kita ya di ruang publik itu, di media sosial itu dengan mendisinformasi, misalnya menginfokan tentang kita tapi yang salah begitu ya, yang salah. Jadi ada kesengajaan ya, ada kesengajaan untuk mendisinformasi, memberikan informasi yang salah kepada kita, dan celaka juga kalau kita tidak tahu bahwa itu disinformasi kemudian kita menyebarkannya, akhirnya kita juga menjadi buzzer juga. Saya ini pernah lah menjadi korban buzzer ya. Jadi ya coba sudahlah saya diamkan saja begitu ya. Diserang juga soal buzzer juga begitu ya, soal buzzer. Jadi ada pertanyaan bagaimana Komdigi mengatasi buzzer ya. Waktu itu saya jawab ya, kalau Komdigi kan berurusannya dengan konten bukan dengan orang gitu ya. Yang berurusan dengan orang itu adalah aparat penegak hukum. Wah, langsung diserbu saya oleh buzzer begitu. Tapi ada juga yang disebut influencer. Nah, kalau influencer ini biasanya dia menginfluence orang, mempengaruhi masyarakat dengan info-info yang akurat, yang benar, ya pencitraan lah. Pencitraan kan ya nggak apa-apa sih sebetulnya, cuma seringkali dianggap negatif ya begitu. Jadi influencer beda dengan buzzer ya, influencer berbeda dengan buzzer, walaupun kadang-kadang ada yang menyamakan juga karena kerja influencer itu sama dengan kerja buzzer gitu. Apalagi buzzer itu juga sekarang sudah sering sekali menggunakan fake akun ya, fake account ya, akun palsu atau menggunakan bot, menggunakan mesin. Apalagi sekarang buzzer-buzzer juga katanya ada yang dibayar begitu, bukan buzzer-buzzer sukarela. Kira-kira begitu Mbak jawabannya. Oke, baik, terima kasih Pak Usman atas jawabannya. Mungkin ini menjadi apa ya, mungkin keresahan bersama juga gitu ya Pak Usman, mengenai di media sosial juga mungkin kita sering menemukan buzzer-buzzer yang mungkin tadi Pak Usman juga menyampaikan ya, bahwa memang ada buzzer yang memiliki kesengajaan untuk menyebar disinformasi. Untuk itulah kenapa kita harus menyaring terlebih dahulu informasi yang beliau sampaikan, jangan sampai kita mudah percaya juga. Baik, semoga tadi terjawab ya untuk Kak Ibnu Albar yang sudah bertanya, dan untuk selanjutnya kita masih akan membuka sesi tanya jawab juga untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Kak Ira Oktaviani untuk selanjutnya dipersilakan untuk bertanya. Dan ditujukan untuk narasumber yang mana? Dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih kepada moderator. Mungkin pertanyaan ini saya ajukan kepada Pak Usman lagi. Untuk pertanyaannya,
Saya sebagai Gen Z tuh ngerasa banget kalau medsos tuh udah jadi safe space banget buat curhat. Terus nyari validasi atau sekedar ngeluarin unek-unek. Tapi kadang tanpa sadar kita tuh jadi oversharing hal-hal yang seharusnya mungkin cukup buat diri sendiri aja. Nah, menurut Bapak sendiri nih, ini tuh masih bisa dibilang bagian dari kebebasan berekspresi atau udah termasuk bahaya digital yang perlu kita sharing? Terus gimana sih caranya supaya kita tetap bisa jadi diri sendiri di medsos tanpa harus ngorbanin privasi atau nyakitin diri sendiri di masa depan? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ira Oktaviani yang mungkin sangat mewakilkan Gen Z ya. Yang mungkin menjadikan media sosial ini menjadi safe place kita yang betul sekali memang kita bisa bebas berekspresi ya untuk curhat, mencari validasi juga. Dan tapi memang harus yang diperhatikan adalah memang oversharing yang tadi seperti Kak Ira sampaikan juga. Dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Usman juga bagaimana nih Pak untuk kita masih, apakah ini bisa dibilang sebagai kebebasan berekspresi kah? Dan bagaimana untuk cara kita bisa tetap aman ya di media sosial, Pak? Dipersilakan Ya. Pak Usman. Ya, jadi salah satu karakter media sosial itu adalah hilangnya batas antara privat dan publik, antara yang pribadi dengan yang umum begitu ya. Karena itu ada buku yang saya miliki itu judulnya Social Media Convergence of Public and Individual Communication, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang sudah hilang batas-batasnya, ya batas-batasnya antara komunikasi individual dengan komunikasi publik. Jadi kalau dulu sebelum ada medsos, kita ini kan kalau curhat ya misalnya itu ke buku harian misalnya. Itu namanya kalau dalam dunia komunikasi namanya intrapersonal communication. Jadi kita berkomunikasi dengan diri sendiri sebetulnya. Atau interpersonal communication antar pribadi, ya antar pribadi, tapi kita curhat dengan orang-orang terdekat saja, dengan ibu kita, dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan keluarga kita, misalnya dengan pasangan kita. Nah, itu di zaman dahulu. Nah, karena itu kenapa ya berbudaya baru itu sebetulnya kembali ke zaman dulu. Ya, memang tentu sebaiknya memang kita tidak menggunakan media sosial ini untuk kepentingan-kepentingan untuk yang sifatnya privat ya personal. Tetapi kalau urusan personal itu memang layak diketahui publik ya tidak apa-apa begitu ya. Misalnya kemarin saya baru saja memposting video saya sebagai pribadi lagi metik tomat misalnya begitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu mungkin bisa menginspirasi ya, bisa menginspirasi. Ya tapi saya tidak pernah curhat misalnya di media sosial. Nah apakah curhat itu bagian dari kebebasan berekspresi? Ya tentu menjadi bagian kebebasan berekspresi. Ya tetapi kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu juga kebebasan orang lain. Ya, karena kalau sampai mengganggu kebebasan orang lain, maka kita bisa berurusan dengan hukum. Ya, misalnya di Undang-Undang ITE itu juga sudah diatur. Ya, misalnya ujaran kebencian. Ini kan kita curhat nih, curhat benci saya sama si Anu, misalnya begitu ya. Saya nggak suka sama si Anu itu begini begitu kan. Nah, itu bisa dianggap mengganggu kebebasan orang lain. Ya, lalu kemudian si anunya itu tadi orang yang kita marah-marahi, kita omelin, kita curhati itu, curhat dalam arti kita memaki-maki dia, ya bisa saja dia melaporkan kita karena itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi sejauh kita menyampaikan urusan privat tanpa mengganggu privasi orang lain, kebebasan orang lain, maka itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, tetapi kalau kita berekspresi dan mengganggu kebebasan orang lain, mengganggu privasi orang lain, tentu ada aturannya, begitu ya, ada aturannya. Sebab
Ya, saya agak cerita kalau mau cerita secara ilmiah itu agak agak rumit ya. Kalau Indonesia itu menganut kebebasan berekspresi yang harus memperhatikan kebebasan dan privasi orang lain. Bukan kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya seperti di Amerika, di negara-negara liberal begitu ya. Nah, itu saya kira, dan ya tentu memang media sosial ini membuat kita sulit menjadi diri sendiri ya. Karena kita ini cepat apa ya, misalnya kalau kita ngelihat orang lain begini, kita kepingin niru dia begitu loh. Ya kita kepingin meniru dia. Nah, bagaimana kita terhindar dari itu? Bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri? Nah, maksudnya gini, begitu kita tidak bisa menjadi seperti orang lain itu, kita kemudian secara psikologis kecewa, ya, mutung begitu. Akhirnya ya sampai ada yang bunuh diri misalnya begitu ya, karena tidak bisa seperti idolanya begitu. Nah, kita ya harus menjadi diri sendiri. Kalau kita kesulitan untuk menjadi diri sendiri secara mandiri, maka konsultasilah dengan psikolog, ya, dengan psikolog, dengan psikiater. Ya, tetapi saya kira kita bisa melakukannya secara mandiri. Yang penting bekali saja diri kita dengan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan itu kan akan merubah cara-cara kita berkegiatan, berpikir, berperilaku. Nah, dengan demikian maka kita bisa membentuk diri kita sebagaimana yang kita inginkan begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Usman atas jawabannya yang tadi. Semoga Kak Ira juga terjawab ya, bagaimana kita sebagai Gen Z yang mungkin memang menjadikan sosial media ini sebagai safe place kita. Itu sangat setuju sekali karena memang melihat fenomena banyak yang curhat, dan tadi Pak Usman juga bilang ya, kalau misalnya curhat itu memang kebebasan berekspresi, tapi tentunya kita harus bisa membedakan atau memisahkan mana yang privat dan juga mana yang publik. Dan tentunya untuk privat itu boleh ya, tapi tanpa mengganggu privasi orang lain, dan itu yang menjadi highlight ya. Tentunya kita berada di negara hukum yang memiliki sumber hukum juga, dan ini diatur di UU ITE karena takutnya menjadi pencemaran nama baik ya. Begitu yang tadi disampaikan oleh Pak Usman. Baik, untuk selanjutnya kita masih membuka sesi tanya jawab juga. Oke, Kak Siti Zahra, untuk selanjutnya dipersilakan untuk bertanya dan ditujukan untuk narasumber yang mana. Dipersilakan. Untuk narasumber, kalau untuk ke Ibu Okta boleh? Ibu Oktanya sudah tidak bergabung, Ibu mungkin ke Pak Wisnu atau Pak Usman. Saya dengan Pak Wisnu ya. Oke. Akhir-akhir ini kan kita, saya mewakili ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ya yang ada di selingkungan saya mungkin, atau yang bersosial media lah ya. Dengan adanya FYP kemarin, kegaduhan tentang skincare gitu kan, tentang skincare yang overklaim, yang bisa merusak kulit atau dan sebagainya gitu kan. Yang saya ingin tanyakan adalah pada saat kegaduhan itu mengapa tidak ada upaya dari pemerintah untuk meredam mereka yang benar-benar gaduh di media sosial itu, sehingga kita sebagai netizen ataupun yang benar-benar pemakai karena perempuan Indonesia memang tidak bisa lepas dari skincare itu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa tidak ada upaya pemerintah untuk meredam kegaduhan itu. Jadi kita diombang-ambing oleh kegaduhan itu, kita hanya melihat dan bisa komen gitu ya, tapi tidak ada upaya untuk meredam bagaimana gitu, sampai akhirnya itu kan masih belum selesai sampai sekarang kegaduhannya itu. Yang saya tanyakan itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Siti Zahroh ya. Tentunya bisa dijawab oleh Pak Wisnu. Memang kalau melihat fenomena di FYP ya, ini memang banyak kegaduhan-kegaduhan yang mungkin tadi yang di-highlight oleh Kak Siti ya, salah satunya tentang skincare overclaim ya, yang menjadi kegaduhan nih Pak Wisnu. Dan tadi
Kak Siti bertanya juga mengapa tidak ada upaya dari pemerintah untuk meredakan kegaduhan. Mungkin bisa dijawab langsung. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, terima kasih Ibu Siti. Yang pertama, fenomena skincare ini ya dengan klaim berbagai berlebihan yang tadi disampaikan, overklaim, lalu ramai di media sosial dan berpotensi merusak kulit. Memang menjadi perhatian publik ya, yang dimana pemerintah sebenarnya bukan tidak ada tindakan, Bu. Ya, ini pendapat saya pribadi karena saya bukan mewakili pemerintah. Namun saya melihat karena ada regulasi terkait undang-undang keterbukaan publik. Jadi semua bisa semua bisa mengakses, semua diberikan ruang pada pemerintah. Namun kalau bicara hadir atau tidak, kalau Ibu ikut perkembangannya terkait skincare, sempat lembaga DPR RI itu membuka ruang, yaitu RDPU, rapat dengar pendapat umum terkait pemberitaan skincare. Namun Bu, untuk membatasi itu tidak mudah karena bisnis skincare yang memang terdaftar dan resmi, mereka juga punya hak ya untuk berjualan, ya melakukan bisnis yang memang secara resmi didaftarkan di negara. Ya ketika memang ada terjadi overclaim dan yang lainnya, nanti ada pihak-pihak seperti Kemenkes yang bisa memberikan klarifikasi. Kan sempat ada beberapa obat atau skincare yang ternyata mengandung dalam tanda kutip bahan-bahan kimia yang berlebihan. Seperti itu. Singkat cerita, saya melihat juga mengikuti informasi tersebut, sudah hadir pemerintah di masyarakat dengan membuka ruang sebesar-besarnya ya untuk masyarakat tahu ya, dan tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat bijak, Bu, untuk membeli sesuatu yang memang kita sesuai dengan kemampuan. Karena banyak juga kan yang ditawarkan skincare yang menggiurkan, tidak harus dicek ke dokter bagaimana kulitnya ya, tiba-tiba cukup di online dikirim, kita pakai, tapi akhirnya kalau yang tidak cocok ada dampaknya. Nah itu juga kita sebenarnya sebagai masyarakat harus mawas diri ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita kok negara tidak hadir, kok pemerintah tidak membatasi. Ya semuanya ada kebijakan yang sebenarnya perlu juga untuk ditindaklanjuti. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wisnu yang tadi sudah menjawab bagaimana Kak Siti ya bertanya bagaimana upaya dari pemerintah ya, karena memang ternyata memang ada regulasinya dan ternyata kita juga mungkin baru tahu ternyata memang ada rapat pendapat umum ya, yang mana mungkin dari Kemenkes itu bisa memberikan klarifikasi dan ternyata memang kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah hadir dengan cara membuka ruang untuk masyarakat selebar-lebarnya untuk bisa mengetahui dan juga agar masyarakat bisa lebih bijak untuk memilih gitu ya, karena mungkin kalau misalnya melihat kegaduhan skincare overclaim ya, mungkin di sini ada salah satu persuasif yang mungkin tujuannya tidak realistis ya. Ini tentunya harus menjadi perhatian juga ya untuk teman-teman semua, terkhusus yang memang selalu melihat review dulu, biasanya melihat review dulu di sosial media sebelum membelinya. Nah kalau misalnya memang offernya atau klaimnya itu terlalu overklaim, nah ini juga patut dipertanyakan juga. Baik, terima kasih untuk Pak Wisnu sudah menjawab, dan untuk selanjutnya kita akan membuka pertanyaan dari kolom chat, dipersilakan. Oke, ini untuk pertanyaan pertama dari kolom chat ditujukan untuk Pak Wisnu. Kenapa banyak live streaming judi online semakin berani dan menggunakan AI pada suara ke para tokoh untuk promosi judi? Bagaimana kita bisa menyikapinya? Terima kasih. Dari Kak Umar ya. Oke. Terima kasih untuk Kak Umar dan dipersilakan untuk Pak Wisnu bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak. Terkait menyikapinya sebenarnya kan kalau bicara judul kan pasti dosa ya, kalau kita dalam agama masing-masing ya. Sekarang pada prinsipnya kalau kita menyikapinya
ya fenomena tersebut, kita tidak perlu terbawa framing oleh media. Ya, AI sebenarnya bisa membantu kebutuhan masyarakat, ya. Tapi ya tentunya AI itu dipergunakan dengan bijak, teman-teman. Ya, perkembangan AI yang pesat itu adalah keniscayaan yang membawa peluang besar kita, dan kita perlu menyikapinya dengan bijak dan adaptif. Termaksud ya iklan AI yang ada di judul. Jadi kalau saya pribadi ya udah, tidak perlu teman-teman itu mengakses judul situs-situs judi online, karena banyak hal yang positif bagi teman-teman ya untuk mencari cuan ya. Tinggal bagaimana rekan-rekan semua di sini melihat peluang serta bersabar dalam mendapatkan sesuatu yang memang kita butuhkan. Karena sekarang sudah banyak ya cara-cara instan ya, sehingga kita tergiur oleh situasi yang akhirnya berdampak pada kita. Seperti itu, Mbak. Baik, tentunya memang kalau melihat AI ya untuk Pak Wisnu dan juga teman-teman, tentu kita harus mengambil sisi positif yang mungkin banyak hal yang sebenarnya bisa membantu kita, tapi kita jangan sampai terlena, apalagi membuat dampak negatif yang terjadi di ruang digital juga. Baik, kalau begitu cukup untuk pertanyaan sore hari ini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias bertanya juga. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita sudah di penghujung acara, jadi kita akan dengarkan bersama-sama untuk closing statement dari narasumber sore hari ini. Untuk pertama kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Usman Kansong. Pada Pak Usman, saya persilakan. Ya, kita sedang menghadapi era digital dan ya kita tidak punya mewahan lagi untuk mundur ya. Ya no point for return ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa kembali ke belakang lagi. Ya, kita hadapi perkembangan teknologi ini dengan memperkuat diri kita, ya memperkuat diri kita dengan ilmu pengetahuan, ya dengan informasi, dengan literasi, ya agar kita bisa menjalani ya era digital ini secara bijak gitu ya, secara bijak. Dan yang paling penting saya mengajak kita semua untuk mengembangkan critical thinking, ya berpikir kritis. Ya berpikir kritis ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menjalani era digital ini secara baik ya, secara bijak. Dan saya kira kalau kita semua mengembangkan critical thinking, ini baik bagi bangsa Indonesia juga begitu. Oke, terima kasih untuk Pak Usman Kansong sudah menyampaikan closing statement-nya. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Wisnu Nugraha SHMH. Untuk Pak Wisnu dipersilakan. Baik, di era digital yang serba cepat, ini harus menjadi informasi mengalir deras tanpa henti. Kita sebagai warga digital memiliki kekuatan yang serba luar biasa untuk menyebarkan ide, gagasan, berita, dan perspektif yang positif untuk kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Dan untuk selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk on kamera semuanya, karena kita akan foto bersama. Tapi sebelumnya saya akan menyerahkan plakat juga tentunya untuk sebagai dedikasi untuk narasumber yang sudah memaparkan materi untuk forum diskusi publik hari ini. Jadi dipersilakan untuk teman-teman, kita akan melakukan foto bersama dan juga bersama narasumber. Oke, kita hitung mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1.
Baik, cukup. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Wisnu dan juga untuk Pak Usman atas insight barunya yang tentunya semoga bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, untuk teman-teman selanjutnya kita akan mencari nama yang beruntung di sore hari ini karena saya sudah punya 10 nama. Oke, kita akan mencari 10 nama ya. 10 nama yang beruntung di kuis spin wheel di sore hari ini. Untuk nama yang pertama, selamat kepada Dwi Mutia Putri. Oke, untuk nama yang kedua, selamat untuk Muhammad Zainul Arif. Dan untuk nama yang ketiga, selamat kepada Nur Wahidah. Untuk nama yang keempat, selamat kepada Ahmad Sopian. Dan yang kelima, selamat kepada Wahyuni. Nama yang keenam, selamat kepada Afrizal. Nama yang ketujuh, selamat kepada Aji Dwi Pangestu. Untuk nama yang kedelapan, selamat kepada Nurul Fadila Yenita. Dan untuk nama yang ke-9, selamat kepada Lola Adelia Ellen Safita. Dan untuk nama yang terakhir atau yang ke-10, selamat kepada Rahmat. Baik, kita sudah punya 10 pemenang spin wheel di sore hari ini dan nanti akan langsung dihubungi oleh panitia ya. Jadi teman-teman semuanya terima kasih sekali untuk partisipasinya sudah mendengarkan forum diskusi publik sore hari ini yang tentunya semoga harapannya ya kita sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai warga digital yang memiliki budaya baru, budaya digital bisa lebih berhati-hati lagi di ruang digital ya. Tentunya kita harus lebih menyaring informasi sebelum kita men-sharingnya karena tentunya kita tidak akan tahu apa yang sudah kita sharing apakah nanti bisa memiliki dampak yang besar ataupun kecil ya. Tapi sekecil apapun dampaknya itulah dampak ya teman-teman yang mungkin kita bisa sebenarnya untuk menahan jari-jari kita untuk men-sharing informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan mohon maaf bila ada salah kata dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita sore hari ini kepada Ibu Okta Kumala Dewi SEMAK dan juga kepada Bapak Usman Kangsong dan juga kepada Bapak Wisnu Nugraha SHMH. Kalau begitu, saya Noverina pamit undur diri. Terima kasih teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan dari Shiny Band. Someone told me long ago that I'll come before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it's a rain, a sunny day. I know it's shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain coming down stormy day? Yesterday and days before, the sun is going around his arm. I know I've been away for all my time. Forever on he goes to the circle phase and road. I know he can stop, I wonder. I wanna know, never ever seen the rain. I wanna know, have you ever seen the rain coming down sunny day? I wanna know,
Have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Dulu waktu umurku belasan tahun sudah, aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan, lirik sini aku coba lirik sana, oh senangnya. Aku suka dia, sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan, lirik sini aku coba lirik sana, oh senangnya. Selamat sore semuanya, enjoy ya. Yang tahu lagunya yang di rumah boleh kita nyanyi sama-sama ya. Aku suka dia, sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Aku suka dia, sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet?